Preeklamsia adalah suatu komplikasi medis yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan adanya protein dalam urin. Jenis-jenis preeklamsia. Yang pertama, preeklamsia ringan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan sedikit protein dalam urin. Preeklamsia berat, tekanan darah yang mencapai 160/110 mmHg atau lebih tinggi dan jumlah protein dalam urin yang signifikan. Eklamsia, tingkat paling parah dari preeklamsia yang ditandai dengan kejang dan dapat menyebabkan komplikasi serius pada ibu hamil dan janin. Mengenal gejala preeklamsia. Yang pertama, sakit kepala berat. Kedua, gangguan penglihatan seperti pandangan kabur atau sensitif terhadap cahaya. Berat badan naik secara tiba-tiba, pusing dan lemas, sesak nafas, frekuensi buang air kecil dan volume urin menurun, mual dan muntah, bengkak pada tungkai, tangan, wajah, dan beberapa bagian tubuh lainnya. Cara mencegah preeklamsia. Yang pertama, melakukan pemeriksaan rutin selama kehamilan. Yang kedua, menjaga berat badan ideal. Yang ketiga, tidak merokok atau mengkonsumsi alkohol. Yang keempat, rutin berolahraga. Yang kelima, menjaga kadar gula darah normal apabila menderita diabetes. Yang keenam, mengontrol tekanan darah tinggi. Yang ketujuh, mengurangi konsumsi makanan tinggi garam. Ciri-ciri bidan yang mempunyai resilience. Yang pertama, intelektual yang baik dan kemampuan memecahkan masalah. Yang kedua, optimis. Yang ketiga, mempunyai self-image yang positif dan menjadi pribadi yang efektif. Yang keempat, mempunyai temperamen yang easygoing dan kepribadian yang dapat beradaptasi terhadap perubahan. Yang kelima, mempunyai nilai budaya dan nilai pribadi yang baik. Lalu, bagaimana ketahanan diri bagi seorang bidan dalam menghadapi kasus tersebut? Resilience merupakan keterampilan, kemampuan, bakat, dan potensi oleh individu, kelompok individu, organisasi yang berguna untuk memperkuat diri dalam mempertahankan profesinya di tengah perubahan yang terjadi. Resilience bagi bidan merupakan kemampuan bidan untuk mengatasi tekanan kerja dan merawat ibu dengan baik. Langkah seorang bidan yang memiliki ketahanan diri dalam menghadapi kasus preeklamsia sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai emosional atau psikologis dan percaya diri. Sebagai seorang bidan harus memiliki emosional atau psikologis yang baik dan rasa percaya diri saat menghadapi kasus seperti preeklamsia sehingga mampu melakukan penanganan dengan baik. Yang kedua, mempunyai keterampilan seperti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Bagi seorang bidan sangat perlu adanya guna menambah ilmu dan keterampilan saat menghadapi masalah seperti kasus di atas sehingga ibu dengan kasus tersebut bisa tertangani dengan baik. Yang ketiga, berani mencoba melakukan perawatan yang baik bagi ibu apapun situasinya sebelum meminta bantuan rekan sejawat. Yang keempat, mencari dukungan orang terdekat atau rekan sejawat dalam menghadapi kasus preeklamsia. Teman sejawat yaitu dokter, perawat, dan bidan lainnya dapat memberikan ruang untuk penanganan yang lebih baik seperti anjuran dokter, bantuan rekan perawat, menjadikan kita sebagai bidan lebih mudah dalam mengambil tindakan yang lebih baik bagi ibu. Yang kelima, identitas profesional sebagai dukungan untuk meningkatkan ketahanan diri seperti seorang bidan memiliki lisensi yang berlaku seperti STR dan SIP. Yang keenam, perlindungan diri bidan juga dapat mengendalikan situasi berisiko untuk meminimalkan dampak negatif seperti memastikan rujukan ke fasilitas lebih baik atau rumah sakit untuk perawatan yang lebih baik. Kesimpulan dan kaitan resilience dengan kebidanan.
kepribadian dapat terbangun dari kepribadian dirinya dan harus mampu memahami kebutuhan klien dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, di mana bidan juga harus mampu mengenali dirinya terlebih dahulu. Ketahanan diri pribadi dapat dimulai dari optimisme aktif, optimis dalam bertindak untuk masa depan, percaya dan yakin